Halo semua, perkenalkan nama saya Arya. Saya seorang ekspat asal Indonesia yang bekerja di sektor oil and gas di Tokyo, Jepang. Saya suka dapat pertanyaan mengenai bagaimana corporate culture atau situasi perusahaan-perusahaan di Jepang ketika kita bekerja di dalamnya, dan jawaban-jawaban yang saya berikan random ya, maksudnya random itu satu-satu, siapa yang tanya saya jawab situ. Jadi supaya jawaban atau informasi yang bisa saya berikan itu lebih terkompil dengan baik melalui YouTube video ini, saya ingin membagikan informasi terutama tentang corporate culture atau situasi bagaimana bila teman-teman bekerja di sektor-sektor tertentu di Jepang, terutama di Tokyo. Oke, jadi penjelasan saya akan saya bagi menjadi beberapa topik bahasan. Mungkin nggak bisa semuanya sekaligus, jadi satu-satu karena waktunya juga terbatas. Nah, jadi saya sudah mengkompil beberapa informasi, semoga berguna. Dan hal pertama yang menurut saya penting untuk diketahui ketika teman-teman bekerja di corporate di luar negeri adalah setidaknya teman-teman perlu tahu tentang bagaimana keadaan secara garis besar negara itu. Jadi di slide ini geografi, saya akan bahas geografi Jepang secara umum. Karena setidaknya dengan tahu garis besar keadaan negara tersebut, kita bisa memvisualisasi, oh kalau misal saya berada di posisi ini, nanti hal-hal yang akan terjadi itu seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke bahasan geografi. Di samping nanti akan ada bahasan-bahasan lainnya. Jadi sebelah kiri ini ada yang namanya pembagian wilayah-wilayah Jepang berdasarkan administratifnya. Kemudian peta yang sebelah kanan itu negara Jepang berdasarkan daerah-daerahnya. Oke, jadi di Jepang itu ada sebutan Todofken. Todofken itu adalah singkatan dari Tokyo-to, Hokkaido, Kyoto-fu, Osaka-fu, dan 43 ken. Nah, jadi kata Todofken itu akan teman-teman sering dengar kalau berada di Jepang. Yang masuk to itu artinya ini ya kanjinya kota atau daerah metropolis. Jadi yang dimasukkan ke dalam wilayah metropolis Jepang itu Tokyo aja. Walaupun sebenarnya wilayah Osaka dan sekitarnya juga sangat besar sekali populasinya dan metropolis juga sih. Tapi menurut masyarakat Jepang yang masuk metropolis itu cuma Tokyo. Tokyo itu lokasinya di sini. Sementara Osaka di sini. Kemudian ada Hokkaido. Do itu artinya bisa jalan, tapi beberapa ratus tahun yang lalu kata do itu dipakai untuk menandakan suatu bentuk wilayah. Jadi saya tulis di sini sirkuit karena sirkuit itu bentuknya melingkar gitu ya. Karena ya satu lingkaran satu wilayah gitu maksudnya. Nah sekarang yang dikasih title do itu cuma Hokkaido. Ngomong-ngomong kita balik ke Tokyo lagi. To ini artinya timur, Kyo ini artinya ibu kota. Jadi Tokyo ibu kota timur. Pronunciation bukan Tokyo atau Tokyo gitu enggak ya. Sebenarnya pronunciation agak panjang. Tokyo. Kemudian Hokkaido. Do-nya juga panjang. Oke, sekarang kita ke
Fu itu kanji ini arti aslinya pemerintahan atau rezim. Nah, yang menduduki kategori He itu ada dua. Kyoto itu ada di sini, di sampingnya Osaka, dan Osaka sendiri di sini. Kalau di bahasa Inggris kan sih Core Urban Zone. Kalau mungkin bahasa Indonesianya seperti wilayah administratif khusus gitu mungkin ya. Jadi dua ini yang diklasifikasikan sebagai Hu. Oh, sorry, flashback lagi. Hokkaido itu artinya Hoku ini artinya utara, Kai ini artinya laut. Jadi suatu wilayah yang ada di laut utara. Atas itu utara, kanan itu di sini laut Pasifik, kiri itu di sini laut Jepang, dan selatan ini juga Pasifik. Ya, jadi ingat aja atas itu utara. Kemudian arti Kyoto itu, Kyo tadi kita sudah dapat kata Kyo di Tokyo, itu artinya ibu kota. To sendiri kota besar. Sementara Osaka, O ini besar, Saka itu tanjakan besar. Kyoto itu dulu dia ibu kota Jepang selama sekian tahun, jadi ibu kota lama. Makanya juga ditulis seperti kanji ibu kota dan kanji kota besar masuk ke sini. Dan yang terakhir, pembagian wilayah administratif yang terakhir itu ken. Ken itu kalau di bahasa Inggris kan jadi prefecture, atau bahasa Indonesianya dipaksain jadi bahasa Indonesia mungkin sih ya, prefektur. Tapi itu sebenarnya daerah setingkat provinsi. Jadi di sini saya tulis provinsi aja, provinsi. Ken itu misal daerah-daerah yang tulisannya pakai huruf alfabet kecil, misal Akita, Iwate, Miyagi, Fukushima, Gunma, Nagano, Hiroshima, Yamaguchi, Miyazaki, Oita, Shizuoka, Aichi, dan sebagainya. Jadi itu pembagian administratif Jepang berdasarkan jenis wilayah apa dia, Todofuken. Sekarang kita ke pembagian wilayah Jepang yang benar-benar berdasarkan geografinya. Dari atas warna merah itu ada Hokkaido, kemudian yang warna kuning Tohoku, yang hijau itu Kanto, kemudian warna biru ini Chubu, warna ungu ini Kinki atau Kansai. Sebenarnya Kinki dan Kansai ada bedanya, cuma nanti saya jelaskan. Yang oranye itu Chugoku, yang pulau yang agak ungu ini Shikoku, dan yang abu-abu ini Kyushu. Dengar kata Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, dan sebagainya, mungkin image-nya apa sih yang ada di daerah itu? Tulisan yang warna biru ini image secara garis besar ya. Image secara garis besar wilayah itu dalam masyarakat Jepang kayak bagaimana. Ini bukan masalah image-nya bagus atau jelek gitu, enggak. Tapi ini lebih ke kalau digeneralisasikan wilayah itu punya gambaran yang seperti apa gitu. Misal Hokkaido saya tuh sebagai farmland karena memang di situ banyak farmland, karena Hokkaido itu pusat agrikultur dan peternakan Jepang itu mostly ada di Hokkaido. Jadi produk-produk yang dihasilkan juga produk agrikultur, dairy products. Tapi bukan berarti karena Hokkaido farmland, banyakkan farm di situ dia tertinggal gitu, enggak juga, karena di Hokkaido
ada kota besar, ibu kota Hokkaido Sapporo itu juga salah satu kota paling besar di Jepang, penduduknya di atas 2 juta. Dan bandaranya Hokkaido, airportnya Hokkaido namanya Shinchitose, itu juga salah satu airport yang paling besar di Jepang. Kenapa dia bisa jadi pusat agrikultur dan peternakan? Karena wilayahnya besar dan penduduknya cuma 5 juta, sekitar 5 juta. Ya 5 juta juga banyak sih, cuman dengan wilayah seluas ini ya besar sekali berarti kan ya. Ngomong-ngomong, luas wilayah Jepang sendiri ini sekitar 380 km persegi, sebagai perbandingan Pulau Sumatera mungkin sekitar 500.000 sekian kilometer persegi ya. Jadi sedikit ya agak lebih kecil daripada Pulau Sumatera, tapi Sumatera sendiri ya besar banget ya. So Jepang dibandingkan Indonesia mungkin juga kecil mungkin, tapi ya kalau kita coba tinggal di dalamnya juga besar, lumayan besar gitu. Oke, kemudian ada wilayah namanya Tohoku. Bila dari kanjinya ini To, kita dalam betul tadi Tokyo timur, Hoku itu utara. Jadi wilayah di utara timur, northeast sebelah sini, timur laut ya kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Jadi wilayah yang ada di timur laut sini. Terdiri dari beberapa provinsi, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima. Dan image-nya dia banyak gunung-gunungnya. Mostly Jepang sih basically juga banyak gunungnya. Cuman terlebih karena dia ada di agak utara ya, sama kayak Hokkaido. Jadi intensitas saljunya lumayan banyak. Jadi di Jepang ada sebutan Yukiguni. Yuki itu salju. Guni atau Guni itu negara, maksudnya negeri salju, itu membentang dari Niigata, atau kadang orang juga bisa klasifikasikan dari Nagano, membentang terus sampai Aomori. Karena kalau dan banyak ski resort, tempat main skinya juga, ya karena di musim dingin. Maka dari itu disebut Yukiguni. Hokkaido pun juga intensitas saljunya juga banyak sekali karena dia paling utara, paling dingin. Tapi entah kenapa yang disebut Yukiguni itu bagian sini. Ya mungkin karena tadi image-nya Hokkaido, dia juga ada image farmland-nya banyak gitu kan. Jadi image farmland-nya itu yang mungkin kuat. Kemudian tentang Tohoku, tahun 2011 bulan Maret tanggal 11 di sini terjadi gempa yang sangat besar yang menyebabkan tsunami, sekitar 18.000 orang meninggal. Tapi memang dibandingkan jumlah orang yang tinggal di sekitar di sini ya mungkin karena ya 18.000 orang itu juga banyak sih. Cuman ya karena mereka juga di dalam masa kecemasan sendiri sudah terbiasa drill kalau ada bencana alam, jumlah yang lebih besar korban bisa diminimalisasi. Ya walaupun bencana waktu itu sampai sekarang pun karena sudah 10 tahun ya, sekarang tahun 2001 meninggalkan luka yang cukup dalam. Nah, kalau teman-teman lihat waktu itu bandaranya Miyagi, jadi di Miyagi ini ada kota namanya Sendai. Kota Sendai itu adalah kota paling besar di wilayah Tohoku. Dan airportnya itu international airport juga, itu kena tsunami dan kapal-kapalnya itu ada beberapa yang kayak tersapu tsunami. Mungkin bisa dilihat di YouTube video waktu itu kalau masih ada ya. Oke, jadi Tohoku image-nya seperti itu. Kemudian Kanto yang warna hijau. Kanto ini
wilayah ibu kota dan sekitarnya. Jadi image-nya ya karena dia ibu kota metropolis ya. Jadi selain Tokyo itu di sini. Ini wilayah yang agak memanjang gitu. Tokyo sendiri luasnya sekitar 2.700-2.800 km persegi. Sebagai perbandingan, kota Jakarta itu luasnya kalau nggak salah 660-an, sekitar 660 km persegi ya. Karena Tokyo juga wilayah sininya wilayah, sekali lagi, kanan itu timur, kiri itu barat, atas itu utara, bawah selatan. Sebelah baratnya, sebelah kirinya di sini itu ada pegunungan, banyak gunung-gunung di sini. Dan wilayah yang pada penduduknya itu sekitar sini, terutama dari timur, dan merembet ke sampai Saitama, Chiba, Kanagawa. Karena di Kanagawa ada Yokohama dan Kawasaki. Jadi karena dia daerah metropolis, jelas ekonominya paling besar di Jepang. Jadi karena dia Kanto ini daerah metropolis, jelas ekonominya yang paling besar di Jepang. Karena itu tadi ada Tokyo, ada Yokohama, ada Kawasaki, tambah lagi Saitama dan Chiba. Sekitar Tokyo ini banyak berdiri kayak pabrik-pabrik, terutama sejarah ini. Perusahaan-perusahaan internasional, markasnya semua di sekitar sini. Mungkin untuk saat ini sampai sini dulu pembahasannya. Tadi kita sudah dapat Hokkaido, kemudian Tohoku, dan juga Kanto, ditambah pembagian wilayah administratif Jepang, Todoroken. Nanti di video selanjutnya kita bisa lanjut ke Chubu, Kinki atau Kansai, Shikoku, Kyushu, Chugoku, dan tadi saya lupa mention sebelah paling selatan itu adalah Okinawa. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bisa berguna